Salve Fratris, ternyata Joshua Tewu dicap sesat oleh banyak pendeta, dan ini menunjukkan kontradiksi internal dalam kalangan Protestan sendiri mengenai bagaimana prinsip sola scriptura dipahami dan diterapkan. Ini bisa menjadi bahan refleksi teologis yang sangat penting bagi dialog ekumenis maupun untuk pemahaman internal umat Protestan sendiri. Mari kita uraikan beberapa pokok poin. Yang pertama, sola scriptura tidak cukup sebagai standar tunggal. Walaupun sola scriptura adalah salah satu pilar reformasi Protestan, dalam praktiknya banyak gereja Protestan tetap menambahkan standar lain, seperti pengakuan iman, confessions, tafsiran teolog tertentu, atau konsensus sinode sebagai parameter ortodoksi. Maka ketika seseorang seperti Joshua Tewu menafsirkan kitab suci secara independen sesuai prinsip sola scriptura, tetapi tidak sesuai dengan tafsiran arus utama, ia justru dianggap sesat. Ini menunjukkan inkonsistensi. Apakah sola scriptura benar-benar dijalankan atau diam-diam digantikan oleh sola interpretatio magistrorum, hanya tafsiran para guru? Yang kedua, tantangan individualisme hermeneutik. Joshua Tewu tampaknya menjalankan sola scriptura dengan keyakinan bahwa setiap orang percaya dapat menafsirkan kitab suci dengan bimbingan Roh Kudus tanpa perlu otoritas gereja institusional. Namun banyak gereja Protestan modern menyadari bahwa pendekatan ini rentan terhadap penyimpangan. Maka muncullah ironi. Mereka mempertahankan sola scriptura, tapi tetap mengutuk hasil tafsiran yang berbeda. Pertanyaannya, jika semua boleh menafsirkan, siapa yang berhak menyebut siapa sesat? Apakah ada magisterium bayangan di kalangan Protestan? Yang ketiga, ketegangan antara otoritas dan kebebasan dalam Protestantisme. Fenomena Joshua Tewu justru memperlihatkan buah dari sistem yang sejak awal menolak otoritas magisterium gereja Katolik. Jika otoritas itu dibuang, maka setiap orang menjadi magisteriumnya sendiri. Ketika seseorang seperti Joshua berani bersuara berbeda, dia sedang memainkan peran yang secara teologis dibuka oleh reformasi itu sendiri. Maka, mengapa heran ketika muncul tafsiran bebas dan gereja sendiri-sendiri? Bukankah itu konsekuensi logis dari sistem yang tidak memiliki kesatuan interpretatif? Nah, dampaknya bagi ekumenisme adalah bahwa kejadian seperti ini membuka peluang dialog yang jujur antara Katolik dan Protestan. Gereja Katolik dapat menunjukkan bahwa sola scriptura tanpa komunitas penafsir yang diinstitusionalisasi seperti magisterium mudah jatuh pada relativisme dan fragmentasi. Otoritas bukanlah pengekangan iman, melainkan pelindung iman agar tidak menyimpang ke tepi jurang kesesatan pribadi. Jadi saudaraku, Joshua Tewu hanyalah gejala, bukan penyebab. Ia menjalankan sola scriptura sebagaimana mestinya secara radikal. Tapi justru karena radikal, ia membongkar ketidakkonsistenan dalam sistem Protestan sendiri. Kalau sola scriptura dijalankan tanpa pagar, hasilnya bisa seperti Joshua Tewu. Kalau ada pagar, maka bukan lagi sola scriptura, melainkan scriptura et interpretatio. Maka perlu ditanya, apa sebenarnya fondasi iman Anda? Kitab suci saja atau kitab suci plus tafsir komunitas Anda sendiri? Good job.